dari soal ini kita langsung jawab ya. Ini sebelumnya ini sudah saya lakukan perhitungan di Excel untuk memudahkan kan. Jadi saya menggunakan perhitungan melalui Excel. Nah, ini kita coba mengerjakan ya. Yang pertama adalah bikin tabelnya ya. N-nya kita masukkan, N-nya 1 sampai dengan 10 ya, karena datanya adalah sebanyak 10 keluarga yang diwawancarai. Kemudian X-nya kalian masukkan di situ juga, Y-nya berapa, semua dimasukkan dari N sama dengan 10. Nah, kemudian jangan lupa ini kita langkah selanjutnya adalah kita menghitung X kuadratnya atau X pangkat 2 ya, karena nanti kita menghitung dari koefisien A atau B tadi ya, kalau nggak salah itu ada yang nilainya adalah menghitung X pangkat 2 nya. Nah, untuk X pangkat 2 nya kalian hitung untuk N sama dengan 1, X pangkat 2 kan berarti ini yang X sama dengan 6 ya, berarti 6 dikali dengan 6, maka ini hasilnya adalah 36 sini. Nah, kemudian ini selanjutnya adalah Y pangkat 2. Y pangkat 2 adalah untuk N sama dengan 1, Y-nya sama dengan 5, maka di sini Y pangkat 2 adalah 25. Kemudian selanjutnya tabel selanjutnya adalah X dikali Y. X dikali Y pada N sama dengan 1 ini adalah 6 dikali 5 ya, 6 kali 5. Nah, ini 6 kali dengan 5 hasilnya adalah 30 di sini. Nah, seperti itu. Untuk N sama dengan 2 sampai dengan N sama dengan 10, cara menghitungnya sama ya. Kalian kalian hitung seperti tadi. Kemudian ini tadi kan di persamaan yang mencari A atau A dan B-nya tadi kan ada sigma ya. Nah, untuk memudahkan ya kita langsung aja menjumlahkan dari total keseluruhan ya, atau sigmanya itu. Sigma X-nya sendiri berapa, ini 160. Kemudian 160 ini. Kemudian sigma Y-nya berapa, ini sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma X dikali Y ini berapa. Nah, kemudian tinggal kita memasukkan di persamaannya sendiri itu. Persamaannya tadi ini ya, persamaannya yang ini ya, yang karena di persamaan yang A ini adalah memasukkan nilai B, maka kita menghitung dulu nih nilai B-nya berapa. Nilai B-nya adalah, rumusnya adalah N dikalikan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N dikali dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X, kemudian dikuadratkan ya. Nah, kita kembali ke sini. Nah, untuk yang B ini tadi dari persamaan tadi sudah dimasukkan nilai-nilainya ini. N dikalikan dengan XY ya, sigma XY, kemudian dikurangi ini sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan 10 atau N-nya ya, N-nya dikalikan dengan ini dikalikan dengan X kuadrat dikurangi dengan tadi sigma X kuadrat ya, sigma X kuadrat kan sama dengan sigma X kalikan sigma X. Nah, ini jadi 160 kali 160. Nah, dari persamaan itu kan kita tinggal memasukkan kan yang sudah dihitung tadi, nilainya berapa. Nah, ini sudah dihitung, hasilnya adalah 0,6. Karena kita sudah mendapatkan nilai B, maka kita bisa menghitung
nilai A-nya berapa. Nah, nilai A-nya tadi kita menggunakan persamaan yang ini untuk yang A. Jadi sigma Y dikurangi B kali sigma X dibagi dengan N. Nah, B-nya kan sudah kita ketahui ya, jadi kita tinggal memasukkannya saja. Maka rumusnya adalah yang digunakan ini, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya yang sudah dihitung dengan masukkan persamaan tadi. Ya, A sama dengan tadi adalah sigma Y dikurangi dengan B dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan N tadi ya. Nah, nilainya adalah ini sudah diketahui, hasilnya adalah 1,5. Nah, kemudian persamaannya tadi adalah ini ya, persamaannya adalah Y sama dengan A plus B X ya. Nah, karena kita langsung memasukkan ini, sudah mendapatkan nilai A dan B-nya berapa, tinggal memasukkan di persamaan ini. Jadi Y-nya adalah Y sama dengan A-nya adalah 1,5 ya. 1,5 ditambah B-nya 0,6 dikalikan dengan X. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Persamaan regresi ini berarti yang A menjawab dari A. Ini menjawab yang A ya. Yang pertama ini A, dia kan disuruh menghitung koefisien regresi. Koefisien regresinya adalah yang ini. Koefisien regresi ini ya. Kemudian dan tentukan persamaan regresinya. Nah, ini persamaan regresinya sudah didapatkan ini. Selanjutnya adalah ya ini yang A ya. Selanjutnya adalah B, gambar dan plotkan grafik persamaan regresi dan pada penelitian tersebut. Nah, untuk menggambar dan memplotkan grafiknya ya dari persamaan ini, kalian bisa menggunakan MATLAB atau juga bisa menggunakan Excel. Di contoh ini menggunakan MATLAB ya. Nah, untuk kalau menggunakan Excel nanti tinggal ya lebih gampang juga, tergantung ya. Kalau menggunakan MATLAB kan lebih enak, itu bisa hasilnya itu titik-titiknya itu sudah kayak titik-titik aja. Kalau di Excel itu ada semacam dia itu nyambung, jadi enggak seperti yang di hasil ini, plot MATLAB ini dia hasilnya terpisah kan. Kalau di Excel itu hasilnya nyambung gitu, jadi ya lebih bagus ketika menggunakan MATLAB ngeplotnya. Tapi terserah mau menggunakan MATLAB atau Excel. Nah, untuk ngeplotnya itu juga kalian membandingkan itu yang bagian garis berwarna merah ini ya, garis berwarna merah ya, itu adalah regresi atau persamaan regresi linear ini persamaannya ya ini. Nah, itu nanti kalian plot persamaannya, kita masukkan yang ini, kemudian di plot hasilnya adalah ini yang garis merah. Kemudian yang bulat-bulat hitam itu adalah nilai dari XY dari data ini. Sebentar, dari data, nah ini XY ini sampai N sama dengan 10. Nah, itu yang bulat-bulat ini. Kita contohkan saja yang N sama dengan 1, itu X-nya kan sama dengan 6. Kemudian Y-nya sama dengan 5. X-nya adalah di sebelah sini dan Y-nya adalah sebelah sini. X-nya sama dengan 6. Nah, ini kan ya 6. Kemudian Y-nya sama dengan 5. Nah, ini titiknya yang N sama dengan 1 ini yang ini. Nah, itu titiknya
untuk N sama dengan 1 sampai dengan yang N sama dengan 10. N sama dengan 10 itu titiknya yang ini, yang paling pojok ini. Nah, ini untuk N sama dengan 10. Nah, itu nanti hasilnya kalian ketika mengerjakan yang kalian plot adalah persamaan regresi linearnya, kemudian dibandingkan dengan data-data yang sudah ada ini, data XY-nya itu berapa. Nah, hasilnya nanti kira-kira akan seperti ini. Seperti itu.